Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bertemu untuk thalabul ilmi ya, dalam rangka thalabul ilmi membahas pelajaran kita tentang bab ke-10 yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Di bab ini akan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah poin pertama pengertian tentang ilmu. Yang kedua, hukum tentang pentingnya menuntut ilmu ya. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dalil atau hadis yang berkenaan dengan menuntut ilmu. Kita memasuki kepada poin yang pertama yaitu pengertian ya. Jadi supaya alurnya lebih tertata atau tersusun, mari kita pelajari tentang ilmu. Apa itu pengertian ilmu ya? Pengertian ilmu secara bahasa ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Nah, ini definisi ilmu secara bahasa ya, secara bahasa Indonesia. Jadi masih bersifat global. Namun ada kata penting di sini yaitu sistem dan metode. Jadi pengetahuan ini adalah yang mempunyai sistem dan mempunyai metode tertentu. Nah, ini nanti kita bahas ke depan ya. Nah, setelah tadi pengertian ilmu secara bahasa, lalu kita memasuki secara istilah ya. Istilah tentu istilah Islami ya, karena kita sedang mempelajari tentang pendidikan agama Islam, berarti kita mengambil dari sudut pandang agama Islam ya. Pengertian ilmu itu apa? Jadi ilmu menurut perspektif Islam adalah segala sesuatu pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia ya, kita yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Nah, ini definisi ilmu menurut perspektif agama Islam. Jadi ada poin penting di sini yaitu apa? Sesuatu pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Apa itu yang diturunkan kepada rasul ya? Yaitu kitab suci. Nah, berarti apa? Firman Allah. Dan firman Allah itu menjadi kitab suci setelah disusun ya, menjadi kitab suci. Dan kita adalah Al-Qur'an, kitab sucinya. Nah, kitab suci itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman untuk kita. Dan itulah di situ segala sesuatu hukum ada ya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, kitab ini menjadi apa? Menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Setelah kita membahas tadi tentang pengertian, baik itu menurut bahasa dan juga menurut istilah ya, lalu kita memasuki kepada poin yang kedua yaitu hukum menuntut ilmu. Nah, hukum menuntut ilmu adalah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu ya, baik itu muslim atau muslimat tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Jadi kita tidak bisa mewakilkan bersekolah, itu tidak bisa. Kita mewakilkan orang lain untuk berguru, itu tidak bisa. Mewakilkan orang lain untuk belajar sholat atau belajar ngaji. Tetap yang namanya menuntut ilmu ini wajib untuk
kita semua, setiap manusia. Karena apa? Tidak mungkin kita mewakilkan orang lain untuk mencari ilmu. Karena apa? Yang terjadi nanti orang lainlah yang akan mendapatkan ilmu itu. Kita tidak akan mendapatkannya. Disinilah mengapa hukum menuntut ilmu adalah fardu ain. Sedangkan yang kedua yaitu fardu kifayah. Jadi ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang dalam wilayah tertentu ya, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila telah ada orang baik satu atau lebih yang telah mempelajari ilmu tersebut. Jadi hukum menuntut ilmu ada dua, yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga sekarang adalah pembahasan tentang keutamaan. Nah ini keutamaannya. Keutamaan menuntut ilmu, yang pertama adalah diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Nah, ini jelas tersebut ya dalam Quran bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Lalu keutamaan yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala bersama para nabi. Keutamaan yang ketiga, sedekah yang paling utama sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah ya. Sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada sesama muslim. Itu hadis Ibnu Majah. Keutamaan yang selanjutnya yaitu lebih utama dari seorang ahli ibadah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Dailami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Nah ini jelas tercantum ya, seorang alim yang dapat mengambil manfaat. Jadi seorang alim berarti orang yang mempunyai ilmu ya, yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Nah ini dijabarkan ya bahwa orang yang mempunyai ilmu itu sebaiknya, memang idealnya diamalkan. Karena apa? Ada peribahasa ya, kita tidak aneh dengan peribahasa ini, pasti tidak asing ya. Ilmu yang tak diamalkan bagai pohon yang tak berbuah. Berarti apa? Tidak akan memberikan manfaat baik itu untuk dirinya maupun orang lain. Sehingga hendaklah ilmu itu diamalkan, pengetahuan kita itu dikembangkan, kemudian diamalkan. Supaya apa? Menjadi berkah ya. Orang kita mendapatkan manfaatnya, orang lain di sekitar kita juga akan mendapatkan manfaatnya pula. Lalu keutamaan mencari ilmu yang berikutnya yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Poin yang keempat yaitu dalil atau hadis tentang menuntut ilmu. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 132 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Ini dalil tentang menuntut ilmu ya. Jadi selain pergi ke medan perang, diwajibkan golongan yang lain itu untuk mencari ilmu, mendalami ilmu pengetahuan agama. Ini kandungan ayat 122 dalam
surat At-Taubah. Sedangkan hadis tentang menuntut ilmu ada dalam riwayat Ibnu Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal haita nufil bahri." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Nah, inilah ya saking besarnya ya, saking utamanya menuntut ilmu. Banyak hadis atau dalam Al-Qur'an menjelaskan ayat-ayatnya yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.